Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-67 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Pada nomor 66, saya telah menyampaikan bagaimana R&D menjadi kunci untuk Indonesia bisa memanfaatkan sumber daya seperti kelapa sawit dan tebu katakanlah, atau dalam hal ini kelapa sawit yang belum menjadi bagian dari dunia pergulaan bisa membuat Indonesia sebagai produsen gula terbesar dunia apabila kita bisa dan kuat memanfaatkan kelapa sawit ini sebagai sumber nira. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan 16 juta hektar kurang lebih perkebunan kelapa sawit Indonesia, di mana kurang lebih sekitar 10 juta hektar milik korporasi, maka terdapat potensi yang luar biasa untuk switch Indonesia menjadi penghasil gula terbesar dunia. Tentu ini bukan hanya diperlukan teknologi dalam konteks supply, tapi juga diperlukan teknologi perubahan dalam preferensi. Sebagai ilustrasi, Amerika Serikat keluar dari tekanan gula dunia pada tahun 70-an. Pada saat tahun 73 harga gula dunia mencapai tingkat yang sangat tinggi, maka strategi exit dari tekanan harga gula dunia yang dilakukan Amerika Serikat adalah mengubah jagung menjadi sumber pemanis, high fructose corn syrup. Nah, apa yang saya maksud? Apabila Indonesia bisa mengubah seleranya dari gula kristal menjadi gula cair, seperti halnya pemanis dari jagung, maka menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih adaptif preferensi konsumen terhadap sumber daya kelapa sawit untuk menghasilkan gula cair katakanlah. Kalau ini tidak bisa kita kerjakan, maka kembali kepada R&D untuk menghasilkan jenis gula lain, termasuk gula kristal campuran atau analog atau apalah namanya. Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-67 ini saya ingin melanjutkan diskusi mengenai kelapa sawit. Selain sebagai sumber gula, katakanlah, masih banyak tersedia sumber daya yang bisa dibangkitkan menjadi komoditas oleh kelapa sawit ini. Bapak Ibu sekalian, misalnya kekurangan vitamin A, itu bisa juga diselesaikan oleh minyak sawit. Apabila minyak sawit yang dipersyaratkan harus banyak mengandung vitamin A, karena di dalam kelapa sawit itu sendiri kaya akan beta karotin. Tidak perlu diputihkan, di bleach katakanlah, supaya tersedia minyak sawit kaya beta karotin. Di pasar ini dikenal dengan minyak sawit merah. Jadi sekarang kita punya dua cerita. Cerita kontribusi kelapa sawit untuk sumber gula, ditambah lagi kelapa sawit sebagai sumber beta karotin untuk mengatasi kekurangan atau fenomena kekurangan vitamin A untuk bangsa Indonesia, terutama untuk anak-anak. Bapak Ibu sekalian, kita bisa menyusun daftar panjang mengenai manfaat
kelapa sawit ini. Oleh karena itulah, isu terbesar dalam hal kelapa sawit, kalau kita lihat dari perspektif zaman sekarang, bukan isu budidaya lagi katakanlah, tetapi isu bagaimana memanfaatkan seluruh potensi yang ada di pohon sawit ini untuk sebesar-besarnya kepentingan memakmurkan rakyat Indonesia. Inilah isu sustainability yang kita hadapi. Dalam konteks ini, kami punya pemikiran bahwa isu ini bukanlah masalah isu lingkungan, sebagaimana yang sekarang banyak disoroti. Tetapi kami ingin melihat isu ini sebagai isu mengkoreksi, mentransformasi struktur ekonomi dualistik yang membuat perkelapa sawitan kita terancam kalau buat saya sustainability-nya. Apalagi kalau isu ini bersenyawa dengan isu lingkungan hidup. Misalnya sebagaimana yang banyak dikemukakan oleh para pihak dari pihak yang tidak menyukai kelapa sawit. Oleh karena itu, strategi besar kita adalah marilah kita membangun suatu pikiran bagaimana isu ekonomi dualistik atau isu ketidakadilan atau isu ketimpangan kita selesaikan, dan sekaligus pula ini nanti akan menjadi solusi bagi lingkungan hidup. Demikian Bapak Ibu sekalian, fokus isu yang kami utarakan pada sesi ke-67 ini, yaitu isu kelapa sawit yang banyak sekali manfaatnya, tapi berhadapan dengan isu ekonomi dualistik serta isu lingkungan hidup yang perlu kita selesaikan segera. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.